Oke, ya sudah. Oke, oke. Ya, baik. Teman-teman semuanya, sebagaimana yang telah diagendakan oleh kami selaku instruktur daripada sertifikasi Cisco, maka pada semester kedua, saudara harus mengikuti ujian sertifikasi, ya. Di mana bahwa ujian sertifikasi ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa STM IKMI Cirebon setiap prodi, sesuai dengan seluruh prodi, ya, sesuai dengan mata kuliah yang ada di semester itu. Nah, kebijakannya bahwa kewajiban mengikuti sertifikasi ini akan berdampak kepada bahwa sertifikasi itu adalah syarat untuk bisa mengikuti nantinya ujian sidang akhir atau tugas akhir. Nah, oleh karena itu kami harapkan jadi saudara jangan sampai ketinggalan mengikuti ujian sertifikasinya dan dinyatakan sampai dengan lulus, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada semester 2 ini akan diujikan beberapa skema sertifikasi, ya, yang mengadopsi dari partner kita yaitu Cisco Academy. Nah, untuk program studi teknik informatika itu ujian sertifikasinya adalah semester 2 ini yaitu jaringan komputer 1, ya, atau CCNA. Sedangkan untuk diploma 3, ya, MI maupun KA itu ada 2, ya Pak Martanto, Iya, ada 2. yaitu sistem operasi jaringan, ya, Ya, dan jaringan komputer 1. iya betul. Ya, betul. Untuk yang RPL dan SI hanya 1, ya. Itu hanya Ya, SOC. ya hanya sistem operasi jaringan. Jadi teman-teman semuanya sesuai dengan apa namanya tuh kurikulum yang ada di setiap mata kuliahnya setiap masing-masing prodi. Jadi dimohon untuk mengikuti, ya, dan melaksanakan kegiatan Sertifikasi. sertifikasi tersebut, ya. Nah, kenapa demikian? Karena pada standar nasional pendidikan yang halo, mohon di-mute, ya. Ini ada yang Ya, sudah Pak. approve apa ya nih? Janatul Kepencet Pak. Silakan dilanjutkan Pak. ya. Jadi mohon kepada teman-teman, ya, konsekuensi daripada ujian sertifikasi kompetensi itu apa? Yang pertama, bahwa kita mendapatkan sebuah pengakuan dari partner bahwa kita telah mengikuti daripada standar-standar mereka. Ya, walaupun memang secara apa namanya itu perjuangan, ya, bahwa kalau dengan Cisco itu kita harus mengikuti, harus login dengan sistem mereka, harus belajar dengan sistem mereka. Tapi keuntungan yang didapat bahwa dengan adanya kita dilibatkan di dalam sertifikasi kompetensi melalui Cisco Academy, itu informasi dan pengetahuan serta mungkin pengalaman kita itu jauh berbeda dengan mahasiswa yang tidak sama sekali mendapatkan kesempatan untuk itu. Nah, kebetulan di IKMI ini, Cisco, itu adalah kita salah satu-satunya mungkin di wilayah 3 sebagai sekolah tinggi Cisco Academy, ya, yang mendapatkan license dari Cisco Academy. Nah, itu Cisco Academy itu banyak sekali skemanya, dimulai dari sistem operasi jaringan, kemudian programming Python, kemudian network,
kemudian juga nanti ada hal yang baru yaitu cyber ops dan juga apa namanya tuh Cisco developer ya. Artinya apa? Kalian nanti akan mendapatkan selain daripada ijazah, pada saat nanti lulus dari sini, itu akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Jadi perlu diketahui teman-teman semuanya bahwa di industri saat ini tidak hanya saja menerima kertas ya satu kertas ijazah ya dan transkripnya, tetapi kompetensi apa yang dimiliki oleh lulusan sehingga itu dapat dinyatakan atau dapat bisa mengimbangi daripada dunia kerja. Nah, belum lagi nanti pada semester berikutnya, saudara juga nanti akan diuji dengan skema-skema sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang mana bahwa BNSP ini adalah juga kita sudah mendapatkan lisensi melalui lembaga sertifikasi profesi, yaitu untuk skema lead programmer dan juga skema cyber security ya. Nah, itu yang mungkin saudara harus camkan baik-baik. Kenapa saat ini saya ingin berbicara kepada saudara tentang masalah sertifikat kompetensi ini. Kenapa? Karena sangat penting ini, karena sertifikat atau kompetensi pada dasarnya adalah rumusnya adalah satu kualifikasi ditambah kompetensi ditambah task atau disposisi atau tugas di dalam pekerjaan nanti. Ya. Nah, oleh karena itu nanti Pak Martanto akan menjelaskan bagaimana teknis daripada apa namanya tuh uji sertifikasi ini khususnya untuk Cisco, seperti apa nanti ujian praktiknya ya, karena di situ ada simulasi-simulasi yang harus juga saudara pahami, yaitu mungkin ada yang namanya skill based assessment, yaitu ujian praktisnya seperti apa. Kalau ujian online-nya itu sudah paham semua, tetapi di sini mungkin akan ada penjelasan lebih lanjut, yaitu bagaimana teknis daripada skill based assessment itu. Begitu Pak Martanto, mungkin pengantar dari saya. Terima kasih dan semoga saudara tetap diberikan kesehatan, semangat ya, dan kita akan mengikuti atau melaksanakan sertifikasi ini insya Allah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya lift wabarakatuh. dulu ke sebelah ya Pak. Iya, siap. Oke, terima kasih Pak Dian. Oke, akan saya ambil alih sekarang ini langsung teknisnya saja ya. Jadi perlu diketahui untuk yang IT esensial bagi yang belum dapat sertifikatnya ya, berarti kan masih belum ada yang diselesaikan, ada yang belum diselesaikan. Nah itu saya mohon maaf karena banyak banget sehingga sertifikasi bukan hanya itu aja ya. Jadi saya hampir semua menangani sertifikasi jadi banyak. Jadi mohon dimaklumi nanti kalau ada waktu akan saya rekap lagi. Itu ya. Saat ini saya lagi fokus 2019 yang kemarin sertifikasi. Nah ini nanti ada lagi yang 2020 lagi ya. Oke langsung saja ini saya jelasin dua sekaligus ya. Jadi sertifikasi SOC maupun sertifikasi yang Jarkom 1. Oke, langsung saja saya share ya. Jadi di sini ini contoh ini saya pakai akun saya ya, akun sebagai student ya. Jadi saya punya sampai saya bikin dua akun. Pertama akun instruktur, yang kedua akun student. Nah ini nanti yang perlu kalian ketahui ya. Jadi kan kalau misalnya kalian melakukan komplain dan sebagainya, itu saya pasti nanya kelasnya apa. Nah, kelasnya adalah kelas yang ada di sini. Contoh ini ya. Contoh ini 2001 SOC TI 2019 nih contoh ya. Jadi seperti itu. Yang disebutkan adalah kelasnya adalah ini. Kemudian yang di screenshot adalah yang errornya. Seperti itu. Nah, untuk teknisnya ini untuk SOC itu menggunakan eligibility untuk esensial ya. Di sini dia
berbeda dengan nah itu esensial maupun sesena 1. Oke, saya ke SUJ dulu. Pertama langsung masuk saja ke sini. Nah, untuk sesi tanya jawab terakhir ya, nanti akan saya ini apa nih? Oke, karena kelamaan ya saya loginnya tadi, jadi dia keluar sendiri. Oke, nah setelah kita klik tadi ya kelasnya itu akan masuk ke halaman awal ya. Jadi halaman awal ini eh, kita bisa melihat semuanya ya di sini. Nah, untuk yang modul pertama itu ada ujiannya ya. Jadi yang kalian kerjakan adalah yang ada tulisannya exam di sini. Chapter 2 exam, 3 exam, seperti itu. Nah, kemudian di chapter kelima itu ada lab. Nah, lab ini wajib dikunjungi saja. Jadi dikunjungi, diklik. Kalau chapter yang exam itu dikerjakan, kalau lab adalah dikunjungi. Kenapa kok harus seperti itu? Karena nanti ada ujian di sini. Nah, contoh nih, midterm exam, dia harus komplit ngerjain chapter 2 sampai 9. Kemudian ada lagi terus, nah ini juga harus bisa ngerjain chapter 10 sampai 18 sama encore feedback. Jadi ada syarat-syaratnya. Nah, kemudian di sini itu ada yang namanya jadi tadi midterm, terus kemudian final exam, terus ada satu lagi. Jadi misalnya contoh ya jadwalnya, misalnya kalian jadwalnya hari, misalnya kelasnya kan itu jadwalnya misalnya tanggal 5 misalnya contohnya. Nah, berarti final exam kompositnya itu tanggal 12, 1 minggu setelah itu. Kenapa kok seperti itu? Karena ini harus sudah dikerjakan semua sehingga eh, baru bisa kebuka. Kalau belum dikerjakan nggak akan bisa kebuka. Jadi nunggu 1 minggu setelah jadwal. Jadi ada 2 kali ya. Yang pertama itu yang kemudian seminggu lagi itu adalah yang finalnya. Nah, yang penting adalah yang final exam komprehensifnya itu. Kalau kalian nggak ngerjakan nggak akan lulus, walaupun yang lainnya kalian lulus. Terus nilainya juga perlu diketahui untuk ini nilainya bukan apa persentase ya, jadi bukan sampai 100 bukan. Kayak contoh untuk yang chapter tuh nilainya kalau nggak salah maksimal tuh 10 nilainya kalau nggak salah. Kemudian untuk midterm ada 40 kalau nggak salah. Jadi bukan nilainya bukan nilai 180 bukan, tapi dari total jumlah soalnya kalau nggak salah sih. Tuh ya. Nah, minimal untuk yang ya minimal di contoh misalnya kalau di situ nilainya 40 ya minimal 30. Kalau di situ nilainya 10 minimal 8. Jadi turun sekitar 2% ya. Jadi 20% maksudnya. Oke, ini untuk teknis apa aja yang dikerjakan di SOJ 1. Nah, kemudian untuk mengerjakan ya, ini juga saya contohkan, karena agak berbeda. Karena dia apa ya, jadi pihak ketiga istilahnya gitu ya. Pihak ketiga sehingga berbeda. Nah, di sini ada keterangannya, kemudian ini yang awal ya. Nah, ini harus di mana sih? Nah, nah, dia ada di bagian bawah ya di sini. Saya cari tadi itu ada di bagian bawah. Nah, ini harus jadi di scroll dulu tadi di scroll dulu ke bawah, nanti akan muncul ini. Nah, ini harus di checklist, terus kemudian submit. Nah, setelah itu ini sudah seperti ini, reload lagi. Reload. Nah, dia baru nanti akan muncul halaman ini bikin. Nah, ini baru diklik. Nah, dia akan muncul halaman, nah langsung soalnya ya. Seperti itu. Soalnya bahasa Inggris seperti biasa. Ini tuh soalnya cuma ada 10 kan. Nah, jadi nilainya ada 10. Seperti itu. Tinggal disubmit saja.
Oke, itu untuk teknis pengerjaan soalnya ya. Jadi ada di halaman sini semua, bedanya adalah di awal tadi ada approve, approve dan sebagainya. Oke, itu untuk sertifikasi SOC ya. Nah, terus kemudian kalau untuk memeriksa ini berlaku untuk semua sertifikasinya ya, berlaku semua sertifikasi masuk ke grade. Nah, kalian lihat di sini nilainya tuh. Nilainya di sini kalau contoh kan saya wajibkan itu adalah lab, kemudian chapter. Nah, ini kan semua ya, chapter. Nah, ini belum muncul ya di sini. And of course feedback, terus kemudian sama adalah yang final-finalnya ini enggak kelihatan. Ada midterm, ada ada final exam komposit, ada 3 yang enggak keluar ya. Ada, yang jelas ada. Jadi itu setelah dikerjakan semua nanti baru muncul ya. Nah, itu harus paham nilai-nilainya ya. Jadi kebanyakan kan pada protes, Pak saya sudah ngerjain semua tapi kenapa kok belum lulus? Nah, mungkin ada beberapa yang kelewat. Itu seperti itu. Jadi ngeceknya di sini. Oke, itu untuk sistem operasi jaringan ya, ujiannya seperti teknisnya. Jadi ada banyak. Satu minggu itu mengerjakan chapter dari chapter 2 sampai chapter 18, kemudian mengakses lab 5 sampai lab 18, terus kemudian ngerjain final exam sama midterm exam. Nah, nanti seminggu berikutnya itu baru ngerjakan final exam komposit. Jadi ngerjainnya seperti itu. Nah, terus kemudian kalau ada yang bagi yang telat ya, kadang kan ada juga yang telat masuk, dia baru informasiin kalau misalnya dia sudah melakukan pembayaran. Jadi dia ngomong telat ke PHK-nya, sehingga laporannya telat, otomatis yang lain sudah mengerjakan, dia baru masuk ya. Nah, itu tidak ada tambahan waktu ya. Jadi waktunya sama dengan yang lainnya. Kenapa? Karena untuk Linux itu sistemnya adalah semua kalau dibuka satu otomatis kebuka semua. Jadi nggak bisa milih tuh. Kalau yang CCNA itu bisa milih mau siapa aja yang dibukain waktunya berapa bisa milih. Kalau yang Linux nggak bisa. Jadi otomatis harus ikut dengan yang sudah dibukakan sebelumnya. Seperti itu. Ini untuk teknis pengerjaan SOC. Selanjutnya itu CCNA ya. CCNA 1. Ini hampir sama dengan IT esensial, bedanya adalah jadi ada prakteknya. Nah, ini nanti saya contohkan prakteknya seperti apa ya. Oke, di sini yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan yang pokoknya ada tulisan exam di sini. Kalau ini kan diakses ya. Jadi kalau yang modul cukup di checklist saja nggak apa-apa. Tuh, seperti ini. Jadi ini untuk menandakan dia sudah apa 100% misalnya gitu ya. Nah, jadi yang kotaknya tidak putus-putus, yang kotaknya ini bisa di checklist. Kalau yang putus-putus harus dikerjakan dulu. Nah, ini yang dikerjakan adalah exam yang ini, yang bawahnya itu. Kemudian prakteknya ini. Kalau ini praktek teori praktek, jadi ABCD. Kalau yang ini harus pakai paket tracer untuk mengerjakannya. Oke, nanti saya kasih bocoran ya untuk mengerjakannya seperti apa. Yang jelas ini tadi sempat saya coba cek buka itu dia IP versi 6 ya. Jadi pakai IP-nya IP versi 6. Jadi harus bisa menentukan IP versi 6-nya berapa. Terus kemudian ada ITN Final Skill Exam, ini juga multiple choice kalau nggak salah. Iya, multiple choice. Nah, yang kemudian course feedback. Nah, yang paling penting adalah di sini, final exam ini. Jadi kalian kalau misalnya contoh ya, yang IT esensial, sertifikasi esensial, semua sudah dikerjakan. Tapi yang final examnya nggak dikerjakan, itu nggak akan lulus. Ini yang paling penting adalah di sini, yang paling lulus. Jadi ini yang dikerjakan ya. Jadi final exam ini yang paling utama. Oke, sekarang saya akan demokan untuk prakteknya ya. PT itu apa? Apa PT itu? Jadi pokoknya ini ujian praktek ya. Nah, yang harus disiapkan apa? Yang harus disiapkan itu adalah pertama, kalian download paket tracer. Jadi kalian bisa masuk ke Resource, kemudian download paket tracer.
versi terbaru adalah versi 8. Nah, kalian download versi 8, kalian memakai versi 32 bit atau 64 bit. Bisa kalian cek, misalnya masuk ke komputer ya, komputer, klik kanan, properti. Nah, ini untuk ngecek versinya kalian versi berapa. Contoh punya saya itu adalah versinya, nah ini 64 bit ya. Versinya 64 bit contoh ya. Nah, itu ngeceknya seperti itu. Saya ulangi, di PC, klik kanan, properti. Ini nanti akan muncul versi kalian, versi dari berapa bit sistem tipenya. Nah, kalau punya saya 64 bit, sorry, saya tadi yang saya share adalah yang Edge ya, jadi kalian nggak bisa lihat tadi ya. Oke, saya ulangi, saya share screen aja. Oke, untuk mengetahui berapa bit dari komputer kalian, bisa masuk ke Explorer, kemudian klik kanan di PC, properti. Nanti akan muncul versi dari sistem tipe kalian ya. Kalau contoh punya saya 64 bit ya. Nah, jadi kalau bedanya apa 64 bit sama 32 bit? Kalau 32 bit itu nggak support dengan RAM besar ya. Kalau 64 bit itu bisa baca. Kalau 32 bit itu nggak bisa baca RAM-nya. Itu bedanya cuma di situ sih setahu saya. Oke, itu. Kemudian selanjutnya setelah di-download ini ya, di-download paket reserve versi 8, terus diinstal, itu di-restart dulu. Kalau mengerjakan soal ujian praktek, itu di-restart dulu. Nah, setelah itu, selain itu masuk ke java.com ya. Ini kita untuk meng-download file JRE ya, Java Runtime Environment ya, itu ya. Jadi download Java versi terbarunya. Itu syaratnya. Jadi cuma Java sama paket tracer untuk ujiannya. Itu syaratnya seperti itu. Jadi pokoknya diinstal, setelah diinstal pastikan restart dulu, karena masing-masing minta restart ya. Oke, seperti itu. Itu persiapannya. Terus kemudian pastikan koneksi tidak terputus. Nah, ini kebanyakan error ya. Anak-anak pada error itu gara-gara koneksinya terputus. Jadi untuk memastikan bahwa koneksi lancar, ketikkan di sini CMD ya. Nah, masuk CMD, di search, buka, terus kemudian kita ping alamat Google ya, 8.8.8 spasi min T spasi min L spasi 1. Ini fungsinya adalah agar kita tetap terhubung pada jaringan. Jadi dia maksa. Kalau tidak ada aktivitas, biasanya itu akan terputus koneksinya. Kalau dilakukan ini didiemin, nggak usah istilahnya nggak usah, jangan di close. Ini tujuannya agar kita terhubung pada koneksi, agar nyambung, internetnya nyambung terus. Itu ya, pakai itu. Ini kebanyakan mahasiswa tidak melakukan ini sehingga keputus, akhirnya error. Terus yang repot saya gitu loh. Oke, selanjutnya setelah dilakukan ping ini, kita buka paket tracernya. Buka paket tracernya. Nah, kalau tampilan awal, dia akan minta login. Nah, loginnya adalah menggunakan username, password, net acak kalian. Kalau yang versi terbaru, cukup 1 kali login. Kalau versi yang sebelumnya, yang bawahnya, itu harus login terus setiap awal masuk. Kali ini cukup kalau sudah terrecord. Oke, setelah ini sudah aktif, nah baru kita masuk. Jadi pertama diinstal paket tracer, Java, restart, terus kemudian siapin CMD-nya di ping tadi, terus kemudian buka paket tracernya. Nah, baru ini sekarang dibuka ke sini. Oke, karena tadi ini sudah saya coba, jadi ada tulisan resume ya. Tapi kalau masih baru, itu dia akan take assessment. Nah, jadi bisa di-pause ya. Jadi bisa di-pause. Oke, kita take assessment. Nah, di sini akan muncul mau pilih yang paket tracer versi lama atau versi baru. Kalau versi lama yang 721 ke bawah, itu dia akan mendownload
file namanya JNPL. Nah, JNPL-nya harus diklik agar Java-nya bisa aktif. Nah, kalau versi terbaru, karena kita pakai versi 8, maka kita download-nya yang sini ya. Versi 8, jadi kita yang sebelah kanan. Kita klik, nah dia otomatis, nah dia akan open minta ya. Nah, segala aktivitas itu dilakukan di sini. Maksudnya aktivitas adalah apa? Mau memulai ujian, mau mempause ujian, mau menyelesaikan submit ujian, itu di sini semua. Jangan misalnya dari packet tracer di close, jangan. Jadi ini nge-close-nya adalah ada di sini. Nah, kita tunggu. Ini karena apa? Zoom-nya banyak, jadi koneksinya dipakai banyak ya. Nah, setelah ini muncul tombol start ya, kita klik tombol start. Dia akan proses lagi 12 ya. Jadi butuh koneksi yang cepat, terus kemudian stabil. Nah, untuk menstabilkan koneksi, pakai pin ini. Ini pasti penting nih ya. Kalau yang ini, kayak kalian juga ujian Indigus, waktu ujian UTS UAS, pakai ini. Jadi biar nggak keputus koneksinya. Itu fungsinya seperti itu ya. Nah, dia sudah selesai, ini otomatis akan ke sini, akan kebuka paket tracernya ya. Nah, ini media kerjanya, terus ini soalnya. Soalnya dalam bahasa Inggris juga. Nah, silahkan coba ini dikerjakan. Nah, di sini ada apa? Untuk addressing tabel, jadi harus paham tentang addressing. Dulu kalau nggak salah sih sempat saya cari tentang subnetting tuh ya. Nah, itu di sini. Nah, terus masalahnya itu adalah di sini. Kalau kalian klik itu terkunci. Jadi nggak bisa dikonfigurasi. Caranya gimana gitu? Masuk ke ini ya, koneksi, terus pilih apa namanya nih, konsol. Pilih konsol. Contoh ya, konsol. Jadi di sini RS232, terus masuk ke sini konsol. Nah, setelah itu kita masuk ke host 1 ke PC-nya. Terus di sini ada yang namanya apa itu? Saya udah lama nggak buka, lupa. Oh, di sini di terminal. Masuk ke terminal langsung oke. Nah, ini sudah masuk ke dalam konfigurasi dari router. Jadi kita tinggal mengerjakan apa yang harus dilakukan pada. Nah, ini biar nggak pindah-pindah, guys, saya di checklist ya. Checklist di sini top. Nah, dia nggak akan pindah-pindah, langsung ke terus. Jadi ini cuma perintah-perintahnya aja ya. Jadi di sini ada apa sih yang dilakukan, router 1 konfigurasi inisial ini. Nah, terus tahapannya gimana ya, dari sini stepnya. Tahapannya configure host, configure. Nah, di sini ada misalnya hostname itu ini contohan seperti itu. Kemudian protect device, secret access pakai password. Nah, ini passwordnya bebas yang nggak ditentukan. Tapi kalau yang untuk router ada namanya, kan di sini namanya router ya, contoh ya. Nah, ini di sini nggak ada nilainya, ya. Nah, dia akan berubah contoh seperti ini sudah dapat nilai 1 kan, harusnya seperti itu. Oke, gampang ya. Nah, silakan ini ada 4 step, silakan kalian lakukan. Nah, agar nilainya itu sempurna, setelah selesai mengerjakan, jangan langsung di submit. Jangan langsung submit, tapi di save dulu. Save assessment. Save assessment, nah ini otomatis akan close sendiri. Dia otomatis akan close sendiri nih. Jadi otomatis akan close sendiri. Jadi kita nunggu ada saving assessment ya. Jadi pokoknya aktivitas ada di sini. Untuk di paket tracernya jangan di otak-atik ya. Nah, dia otomatis sudah close sendiri kan ya. Nah, ini udah. Nah, ini kalau udah di save, di close lagi.
terus kemudian buka lagi, resume, assessment. Seperti itu. Ini agar nilainya besar. Karena kalau langsung kalian submit, itu belum tentu yang terakhir kalian kerjakan itu sudah masuk ke dalam server mereka. Jadi harus seperti itu. Ini trik agar nilai yang kita dapatkan besar. Oke. Nah, itu penjelasan dari saya tentang, jadi ini kalau ini kan agak lama ya, paket tracer nanti kan start udah jalan kemudian submit. Itu kalau terakhir sudah selesai ya, seperti itu. Nah, untuk ngecek juga sama, masuk ke grade, nanti bisa kalian lihat nilainya kalian dapat berapa. Nah, nanti kalau apa nggak terlalu banyak istilahnya. Nanti yang banyak praktek tuh di sesi A2 itu prakteknya banyak sekali. Ini cuma satu ya. Kalau ini kan cuma ABC multiple. Oke, sekarang saya buka sesi tanya jawabnya. Oke, silakan bagi yang masih belum paham, ingin bertanya, silakan kalian tanyakan. Nggak usah malu. Kalau nanti kalian nggak paham terus kemudian bingung, repot sendiri. Mohon izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini yang buat D3 sama jaringan komputer dasar juga, Pak? Kan sesuai dengan mata kuliah. Kamu dapat mata kuliahnya Sistem itu enggak? operasinya aja. Nah, jadi kalau misalnya KA, kalau adanya cuma sistem operasi, berarti sertifikatnya cuma sistem operasi. Tapi kalau mata kuliahnya ada Jarkom juga, ya pakai Jarkom juga. Sesuaiin dengan mata kuliah yang kalian dapatkan. Ya, Pak. Ya. Kalau yang buat itu sih, yang exam itu mengerjakannya berapa kali kesempatan, Pak? Kalau yang SOJ itu saya setting 10 kali. Jadi misalnya kalian coba dulu, terus kemudian nilainya masih kecil, kalian bisa coba lagi sampai 10 kali. Pak, Itu. terima kasih, Pak. Yuk. Ya, yang lainnya? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Nanti recordnya di-up di YouTube nggak, Pak? Iya, di up YouTube. Terima kasih. Yuk.